Selanjutnya yaitu pemaparan pelaksanaan desa PKPS oleh Ketua TPPKK Desa Pesantren dan juga Ketua FKD Desa Pesantren. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ingkang kawula hormati tim penilai Desa PKPS tingkat Kabupaten Banjarnegara. Ingkang kawula hormati Forkominca Kecamatan Panayasa. Ingkang kawula hormati tim penggerak PKK Kecamatan Panayasa beserta anggota. Ingkang kawula hormati Kepala Puskesmas Panayasa beserta jajarannya. Ingkang kawula hormati Kepala Desa Pesantren. Ingkang kawula hormati Ketua BPD Desa Pesantren. Ingkang kawula hormati tokoh agama, tokoh masyarakat Desa Pesantren. Ingkang kawula hormati Ketua RW, Ketua RT Desa Pesantren. Ingkang kawula hormati Bidik Porang Kecamatan Panayasa. Langkung rumiyin monggo kita tansah njenengan Rasul kita dumateng dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten kenikmatan dumateng kula lan panjenengan sedaya. Saengga wonten ing kesempatan menika kita saged matur wonten ing aula Desa Pesantren niki kagem wonten alam sedaya menapa. Sholawat lan salam mugi tansah panjenengan dumateng junjungan kita Nabi Allah Muhammad ingkang kita tunggu sakatipun benjing wonten ing dinten akhir. Para ibu bapak ingkang kawula hormati, ingkang sepindhah kawula ngaturaken agunging matur nuwun, agunging pangapunten amargi panjenengan sedaya sampun rawuh wonten ing Desa Pesantren khususipun kagem tim penilai saking kabupaten nggih kawontenanipun Desa Pesantren kados niki nggih menawi mangke dalam penilaian masih kathah tirangan kula nyuwun supados dipun napa nggih sukani pangertosan ingkang lebih sae malih. Saterasipun alhamdulillah wonten ing Desa Pesantren niki jamban sehat sampun ODM. Saterasipun acara ingkang sampun terlaksana ing menika Posyandu Balita, Posyandu Lansia, apa nggih? Terus nggih remaja terus pas minggu alhamdulillah sampun terlaksana kanthi sae. Terus kelas ibu hamil, kelas ibu menyusui nggih rutin. Terus saterasipun PKK nggih tiap dinten Ahad Kliwon rutin nggih. Terus enten sing pun 3 RT niki sing sampun ngawontenaken kegiatan jasa wisma tingkat RT. Saterasipun kula matur nuwun sanget nggih bilih mangke wonten ing kunjungan lapangan tasih enten sing boten dereng memuaskan nggih kali tim penilai saking Banjarnegara nggih. Kula nyuwun kanthi sanget supados napa kemawon ingkang tasih kirang supados dipun napa nggih sukani sing lebih sae malih terus nggih kangge pancen niki pesantren pun persiapan cara kula nggih pun maksimal nggih alhamdulillah antusias mangke nggih sangat luar biasa endene napa entene lomba PHBS niki. Namun demikian yang namanya apa ya tim penilai kan apa ya lebih cerdas lebih pintar lagi deh. Saya
badhe ngaturaken data umum kesehatan desa pesantren. Ingkang sehingga jumlah ibu hamil 18, jumlah resti 1, jumlah resiko sedang 5, jumlah pas 3, jumlah stunting 28 per April 2003, jumlah balita 187, posyandu balita 4, posyandu lansia 2 pos, kelas ibu hamil 1 kelompok, kelas busui 1 kelompok, PMT sekali 15 anak tiap bulan. Kematian ibu kosong, kematian bayi kosong. Namun kados katen nggih ingkang saged kawula aturaken kirang langkung kula ibu lan abdi pangutute mbok bilang kawula ngomong wonten sasampunipun panjenengan sedaya kathah kekirangane boten meranani wonten penggalih panjenengan sedaya kula nyuwun agung pangapunten. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang kami hormati tim penilai lomba desa PHBS Kabupaten Banjarnegara, yang kami hormati Forkominca Kecamatan Wanayasa, yang kami hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Wanayasa beserta anggota, yang kami hormati dari PKK Desa Pesantren, yang kami hormati BPD beserta anggotanya, kemudian dari LP3M beserta anggota, yang kami hormati pula Pak RT, Pak RW sedesa pesantren, tak lupa ibu-ibu tim penggerak PKK Desa Pesantren, ibu kader, serta dari Distana Desa Pesantren yang hadir pada saat ini juga, kemudian dari Linmas, serta tokoh masyarakat, tokoh agama yang berkenan hadir pada kesempatan siang hari ini. Sugeng rawuh, selamat siang, selamat sejahtera buat kita sekalian. Salawat serta salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat dinantikan syafaatnya pada yaumil qiyamah kelak. Ibu bapak yang kami muliakan, tadi sebelumnya dari Ibu Ketua Tim Penggerak PKK sudah menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan kegiatan pada siang hari ini. Namun demikian secara rinci akan kami sampaikan laporan sekaligus evaluasi perilaku hidup sehat, perilaku hidup bersih dan sehat untuk Desa Pesantren Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara.
sampaikan tentang profil desa pesantren. Desa pesantren adalah desa di wilayah pegunungan yang DPR-nya kurang lebih 1.100. Kemudian luas wilayah desa pesantren adalah 292 hektar, 39 hektar. Terdiri dari 2 dusun, yaitu dusun Baniara sama dusun Seruni. Kemudian terdiri dari 5 RW yang mencakup ada 22 RT di wilayah desa pesantren. Untuk kegiatan berkaitan dengan kesehatan di desa pesantren sudah sejak lama. Ini sudah ada 4 posyandu balita, kemudian ada 2 posyandu lansia. Kenapa 2 posyandu lansianya? Karena ada 2 dusun, sehingga satu dusun mengadakan posyandu lansianya satu kelompok, yaitu antara kelompok Baniara sama kelompok dusun Seruni. Kemudian ada 1 posyandu remaja. Kemudian untuk fasilitas kesehatan, kami ada 1 polindes, termasuk 1 orang bidan desa, dan ini termasuk bidan yang baru, sehingga kredibilitasnya teruji saat ini. Karena bidan desanya baru, kemudian dilombakan. Kemudian kita juga ada posyandu, kemudian kita juga ada FKD. Kebetulan saya sendiri selaku ketuanya. Kemudian ada kelas ibu hamil dan tadi sudah 1 orang bidan desa. Untuk profil PKK desa pesantren, PKK desa 1 kelompok, kemudian ada terbagi 5 PKK RW. Masing-masing RW ada kepengurusannya sendiri-sendiri. Kemudian ada 22 PKK RT yang tadi sempat disampaikan oleh Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa. Sudah ada 3, setidaknya ada 3 yang menjadi pionir untuk mengadakan kegiatan di masing-masing RT. Kemudian terdiri dari 707 rumah tangga yang terdiri dari 962 kepala keluarga dengan jumlah penduduk 3057. Ibu bapak yang kami muliakan, untuk pengurus PKK tidak kami sebut satu persatu, bisa dilihat di layar monitor. Nanti waktunya terlalu lama karena tim dari penilai ya nanti lebih banyak ke kunjungan lapangan. Ini ada 3 pokja, ada 4 pokja. Kemudian untuk pelaksanaan kegiatan PHBS di desa pesantren, yang pertama adalah proses, karena semua pasti berproses, termasuk sampai hari ini kita dilombakan, secara otomatis prosesnya cukup panjang. Yang pertama, pembinaan dengan melakukan sosialisasi dan edukasi tentang PHBS di pertemuan PKK, kemudian pertemuan rutin warga. Kalau di sini ada 2 RW, saya selaku kadus juga. Ini setiap tahun setidaknya ada 5 kali untuk pertemuan dengan Pak RT. Dan ini adalah sebagai sarana untuk kita mensosialisasikan tentang bagaimana PHBS bisa berjalan di desa pesantren. Kemudian ada pertemuan rutin warga, pengajian di pesantren, wabil khusus untuk pesantren Baniara sendiri ini ada 9 musola yang setiap minggu, setiap hari itu ada pengajian. Jadi tadi kalau di pesantren ada pengajian setiap malam ba'da maghrib itu masing-masing musola ada pengajian. Sehingga ini ada Ustaz Mbak Muridno, Mbak Haji Muridno selaku koordinatornya, ini selalu menyampaikan tentang bagaimana hidup sehat, bersih dan sehat. Ini termasuk beliau yang mempromotori, karena beliau tidak merokok
merokok, sehingga ketika ada pengajian beliau sangat keras untuk jangan merokok di ruangan. Mantap. Terus kemudian pemberdayaan masyarakat melalui posyandu, posbindu, kelas ibu hamil, kemudian kelas ibu menyusui, juga ada posyandu remaja. Kalau posyandu remaja ini lebih ke yang lintasnya. Dan kita pernah mengundang Dr. Agus, yang kebetulan Dr. Agus adalah putra daerah asli sini, sehingga sering kita undang untuk memberikan masukan atau motivasi kepada masyarakat di pesantren. Kemudian yang kedua adalah mekanisme pelaksanaan. Dalam mekanisme pelaksanaan kegiatan YHBS, kita ada dua kegiatan, yaitu untuk pertama adalah tim penggerak PKK, kemudian pembinaan PKK RW, PKK RT, kemudian posyandu balita, posyandu lansia, posyandu remaja, kemudian posbindu, kelas ibu hamil, kelas ibu menyusui, juga pemberian PMT. Kemudian untuk yang kedua adalah forum kesehatan desa. Kami juga melaksanakan kegiatan bersama dengan PKK dan mengadakan penyuluhan sekaligus sosialisasi bagaimana PHBS, kemudian menggerakkan gotong royong. Sebagaimana tadi disampaikan dengan camat, bahkan untuk kegiatan gotong royong kita tidak hanya fokus di lingkungan rumah tangga saja, tetapi bahkan sungai sebagai urat nadi kehidupan masyarakat petani di pesantren ini juga kita bersihkan setiap tahun. Kalau memungkinkan bahkan setahun itu bahkan sampai 2 kali. Kemudian kita juga ada kerja bakti bersih-bersih. Ini setiap Selasa Kliwon, Pak RT menggerakkan seluruh warganya ini yang rutin Selasa Kliwon. Kemudian kalau ibu-ibu PKK ini seminggu sekali untuk kegiatan Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon. Jadi di rumah dibersihkan, di luar dibersihkan, sungai kita bersihkan. Kemudian kalau Jumat Kliwon ini sebagai tradisi lama itu di kuburan juga dibersihkan. Kemudian menjembatani dan mengurus jaminan kesehatan di desa. Kita bekerja sama dengan perangkat desa yang biasa mengurus tentang CPS. Apabila ada warga yang kemudian belum mempunyai KIS atau jaminan kesehatan, maka kita upayakan dengan ada yang mandiri. Kemudian memfasilitasi transportasi bagi warga yang sakit dengan bekerja sama dengan Lazismu. Ini kita dari pemerintah desa ini tidak hanya untuk urusan pemerintahan saja, tetapi bekerja sama dengan Lazismu dalam rangka untuk apabila ada warga yang sakit, maka Lazismu siap mengantar dan gratis. Uangnya dari masyarakat, dari sedekah, infak, juga zakat. Kalau dari Lazismu bahkan sampai ke kalau orang yang tidak mampu kita bantu. Setiap tahun pasti ada sembako yang dibagikan. Untuk layanan bagi warga yang sakit, bahkan untuk Lazismu kantor layanan pesantren ini tidak hanya melayani warga Banyara atau tidak hanya warga pesantren, bahkan sampai ke desa lain yang membutuhkan kita layani dan gratis, semua gratis. Kemudian mengadakan donor darah secara rutin. Di sini kita juga dari Muhammadiyah, ini 3 bulan sekali, kurang lebih 200 sampai 250 orang setiap 3 bulan sekali. Kalau kemudian ada yang satu dari MTA, ini juga ada donor darah yang kurang lebih sekitar 150-an sekali mengadakan kegiatan. Ibu bapak yang saya muliakan, kemudian pendataan PHBS. Pendataan PHBS dilakukan oleh tim penggerak PKK dan kader kesehatan bekerja sama dengan Puskesmas, Bidan Desa, FKD serta pemerintah desa pesantren. Prosesnya adalah yang pertama mengundang Puskesmas untuk
melakukan pembinaan PHBS kepada kader, tim penggerak PKK dan juga kepada FKD. Yang kedua, kader dan tim penggerak PKK melakukan sosialisasi di masing-masing RT lewat kegiatan di RT. Kemudian pemetaan wilayah, jumlah rumah dan KK tiap-tiap RT. Kemudian melaksanakan pendataan PHBS dari rumah ke rumah, door to door. Mereka ini terutama dari kader-kader kesehatan kita, dari kader ini sungguh luar biasa. Mereka mendapatkan honor yang hanya seberapa, tapi bekerja untuk semuanya. Kemudian setelah didata, ditempel kartu PHBS. Nanti tim dari penilai bisa melihat di masing-masing rumah, insya Allah sudah ada kartunya, kartu PHBS. Kemudian monitoring pendataan PHBS. Setelah kita tempel, kemudian kita monitoring juga dari pemerintah desa, dari semua elemen yang ada. Kemudian mereka pendataan PHBS oleh kader dan tim penggerak PKK. Kemudian yang berikutnya adalah evaluasi dan analisis data PHBS. Tentu tanpa evaluasi berarti kita nanti kerjanya menjadi kurang. Dan yang terakhir adalah intervensi lanjutan. Ini yang menjadi penting. Kenapa penting? Karena ketika sudah data tetapi tidak diintervensi masing-masing rumah, maka seperti tadi disampaikan, kita masih sudah ODF tapi baru akses, sehingga belum 100% masyarakat itu menggunakan jamban sehat. Sebetulnya kalau di pesantren ini semuanya sudah pakai kloset, dan bahkan tidak sedikit yang di WC-nya itu sudah di keramik, klosetnya sudah bagus. Tetapi ada beberapa, kita akui ini kekurangan kita, antara lain ini masih larinya ke selokan, ke saluran. Kalau di sini yang ke kolam kebetulan jarang, karena airnya ini memang agak sedikit kurang sehingga jarang yang ke kolam. Bahkan tidak ada kalau yang pakai helikopter dulu sering kita dengar itu sudah tidak ada. Ibu apa yang kami muliakan. Kemudian inovasi, sergap bumil, semua tanggap ibu hamil sudah sering kita dari puskesmas ini sungguh luar biasa. Puskesmas 1 Wanayasa ini memberikan motivasi ke kita. Kemudian dimulai sejak tahun 2022 memantau kesehatan dan perkembangan kehamilan ibu hamil oleh setiap orang, terutama warga sekitar ibu hamil. Kemudian dilakukan dengan melaporkan secara berkala ibu hamil by name address pada ketua RKD, yang nantinya apabila ada ibu hamil berisiko tinggi, seperti tadi disampaikan ada 1 di tahun ini, di bulan ini ada 1, maka akan dilakukan kunjungan rumah berkolaborasi dengan kader pendamping keluarga. Kemudian yang kedua, desa UDF open defecation free. Lalu semua itu materi bukan bahasa pulau kali. Sejak tahun 2022 desa pesantren sudah UDF, sejak tahun 2022, sehingga akses jamban sudah terpenuhi. Warga sudah menggunakan jamban sehat. Ketika kita saja selaku ketua FKD diundang ada pertemuan di Puskesmas 2, ini sebetulnya sudah dijanjikan oleh Dinkes. Mohon maaf, ini dulu sudah dijanjikan Dinkes. Apabila sudah 80%, maka akan mendapatkan bantuan berupa jamban sehat. Dan alhamdulillah tahun ini baru terlaksana. Insya Allah tahun ini ada 20, ada 20 bantuan jamban sehat untuk warga masyarakat pesantren. Tepuk tangan. Yang sedianya akan dibantu 27, tapi karena satu dan lain hal maka kemudian kita hanya dapat 20. Ini pun sudah kita matur nuwun kepada dinas kesehatan yang sudah memberikan bantuannya ke kita. Hasil kegiatan PHBS
capaian program peningkatan kesadaran hidup ber-PHBS, kemudian peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, terciptanya lingkungan yang sehat, kemudian peningkatan kualitas hidup, penurunan angka kesakitan. Kita nggak mau Pak Kade ngomong biasanya angka kan kematian ini, tapi kalau angka kesakitan maksudnya apa sih? Angka pengeluaran gitu, maksudnya angka kesakitan. PTM, gatal dan diare. Kemudian peningkatan status gizi. Kemudian penurunan angka kematian ibu dan bayi. Kebetulan tahun ini alhamdulillah kita aman. Semoga sampai seterusnya kita aman untuk kematian ibu dan bayi. Kemudian peningkatan kualitas dan kuantitas spal. Kemudian yang terakhir adalah perencanaan pengelolaan sampah yang lebih terkoordinir. Untuk tahun ini kita memang menganggarkan pengolahan sampah nanti ada tempat tersendiri, kemudian akan ada tempat pembakaran sampah yang permanen. Yang kedua, perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Prosentase ibu hamil yang memeriksakan kehamilannya minimal 6 kali selama kehamilan. Jumlah ibu hamil di pesantren ada 18 yang telah memeriksakan kehamilannya 6 kali pemeriksaan selama masa kehamilan. Ini adalah peran dari kader sebagai pendamping, kemudian ibu dan keluarga yang sangat memberikan manfaat terhadap perubahan perilaku ibu hamil untuk kesadaran melakukan pemeriksaan sesuai standar. Ini sebagaimana kita lihat di grafik. Kemudian yang kedua, prosentase persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Seluruh ibu hamil yang bersalin telah mendapatkan pertolongan dari tenaga kesehatan, baik dari BPN, puskesmas, rumah bersalin atau di rumah sakit. Ini sudah 100%. Sebagaimana kita lihat di grafik tahun 2022 100%, tahun 2023 juga ada 100%. Kemudian yang ketiga, prosentase bayi diberi ASI eksklusif. Pemberian ASI eksklusif dari tahun 2022 mengalami peningkatan. Di tahun 2022 baru sebesar 99,8%. Sekarang di tahun 2023 menjadi 99,9%. Peningkatan hanya 1%. Di tahun 2023. Peningkatan ini berkat kerja keras para kader, tim penggerak PKK dalam mengedukasi masyarakat sehingga meningkatkan pengetahuan, meningkatkan kesadaran dan dukungan tentang pentingnya aksi eksklusif sehingga dapat merubah sikap dan perilaku masyarakat. Bisa dilihat di grafik ini. Kemudian prosentase balita yang ditimbang di sana pelayanan kesehatan, balita yang ditimbang di posyandu desa pesantren pada tahun 2023 mengalami peningkatan. Di tahun 2022 hanya 98%, naik menjadi 100% di tahun 2023. Sebagaimana terlihat di grafik ini. Kemudian prosentase rumah tangga yang terpenuhi gizi seimbang. Cakupan jumlah keluarga yang mengkonsumsi gizi seimbang di desa pesantren sudah sangat baik menurut kami. Pada tahun 2022 99,7% warga pesantren sudah mengkonsumsi gizi yang seimbang. Di tahun 2023 terdapat kenaikan mencapai 100%. Kemudian lanjut untuk berikutnya, prosentase rumah tangga yang menggunakan air bersih. Seluruh rumah tangga di pesantren sudah menggunakan air bersih berdasarkan data PHBS tahun 2022 dan 2023. Sumber mata air berasal dari sumur dan sumber mata air dari perhutani. Ini barangkali sebagai catatan juga perlu kita sampaikan. Yang jelek kita sampaikan, yang baik kita sampaikan. Yang jelek-jelek di pesantren ini kita mengakses sumber air dari perhutani.
Sehingga ketika musim penghujan ini yang keluar bukan air bersih, tetapi yang keluar itu air keruh, belum. Bahkan sampai tidak bisa dikonsumsi sama sekali. Dan ada sebuah sumber mata air yang pernah kita cek lab, ini ternyata di pesantren ini ada satu wilayah yang sumber mata airnya ternyata sudah terkena racun cyanida 11%. Ini dari dinas kesehatan yang mengeluarkan. Ada apa namanya? Ini ada 11%. Yang konon masih ditoleransi untuk dikonsumsi. Tapi ini menjadi PR kita bersama karena memang itu faktanya. Maka kita sampaikan yang jelek untuk kita sampaikan. Biar nanti penilaiannya lebih objektif. Ini khusus yang dari Budi tadi. Kalau yang dari ini sumur insya Allah sekarang sudah banyak juga yang menggunakan sumur. Rata-rata ketika musim hujan ini kita susah untuk mendapatkan air bersih yang bagus. Kemudian prosentase rumah tangga menggunakan jawaban sehat. Di tahun 2022 Desa Pesantren sudah masuk di desa PDR. Seluruh masyarakat telah 100% mempunyai akses jawaban sehat. Meskipun belum langsung ke proses, tapi ini di masing-masing musola, tempat-tempat umum ini juga sudah ada jawaban untuk umum. Kemudian persentase rumah tangga yang membuang sampah pada tempatnya. Rumah tangga Desa Pesantren telah mengelola sampah dengan bijak, dengan baik. Pengelolaan sampah sudah mencakup seluruh kardus, tapi dari 2 kardus, masing-masing rumah tangga sudah. Dan karena kita orang petani, jadi yang agak sedikit menjadi persoalan adalah sampah non-organik. Karena kalau sampah organik berarti secara otomatis digunakan untuk pupuk, dan ini sudah tidak masalah. Tapi yang non-organik memang perlu sentuhan dari pemerintah desa, dari pemerintah di atasnya untuk agar kita nanti bisa terbebas. Kita juga sudah sungai ini kita di sebelah sana itu namanya Kali Jantiah itu sungainya di jembatannya itu kita kasih apa namanya ramah ya, biar tidak ada orang yang buang. Karena yang buang ini tidak hanya malah tidak dari masyarakat pesantren tapi bahkan dari masyarakat di luar pesantren. Kemudian persentase rumah tangga menggunakan lantai kedap air berdasarkan data BHPS. Rumah tangga yang menggunakan lantai kedap air tahun 2023 mencapai 99%, meningkat dibanding tahun 2022 yang baru 97%. Kemudian yang ke-10, persentase rumah tangga yang berumah tangga secara teratur. Secara umum warga masyarakat pesantren yang mayoritas adalah sebagai petani, aktivitas fisik yang sampai mengeluarkan keringat sudah dilakukan kehidupan sehari-hari di masyarakat kita. Bahkan untuk warga kita ini jam 5, jam setengah 6 sudah berangkat ke kebun, pun ngalir pagi, pun kemudian salong sehat. Kemudian sehingga jadwal warga melakukan aktivitas fisik mencapai 100% di tahun 2023. Kemudian persentase rumah tangga yang bebas rokok. Ini yang kemarin Bu Camat sampaikan di acara besi kali ini memang sedikit dilematis. Tetapi upaya untuk kita ini sudah buat kurang-kurang ini, terutama kami berterima kasih sekali pada para tokoh-tokoh agama yang selalu memberikan ceramahnya di masing-masing musola kesadaran merokok. Walaupun mereka masih merokok, tetapi merokoknya di luar ruangan. Ketika ada perhelatan, bahkan kalau di desa-desa lain ini ketika ada hajatan biasanya orang kumpul itu merokok bareng. Kalau di sini alhamdulillah sudah tidak, tapi nanti kalau keluar ya seperti tadi disampaikan yang fokus. Ini rumah tangga yang bebas asap rokok, tetapi sudah ada. Sekarang ini sudah ada 79 rumah. Sudah
rumah, artinya kita baru tercapai 11,1%. Namun ini adalah sebuah prestasi juga, karena sudah ada peningkatan dibanding tahun 2022 yang masih baru 52 rumah atau 7,3%. Ibu bapak yang saya hormati, kemudian untuk persentase rumah tangga mencuci tangan pakai sabun adanya COVID-19, maka peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya cuci tangan pakai sabun. Hingga saat ini CPTPS menjadi perilaku rutin masyarakat desa pesantren, sehingga cakupan CPTPS desa pesantren menjadi 100%. Kemudian persentase rumah tangga yang menggosok gigi 2 kali dalam sehari. Kesadaran masyarakat akan pentingnya gosok gigi membuat cakupan masyarakat mencapai 100%. Ini juga tidak kalah pentingnya peran dari para ulama dai-dai di sini yang selalu menganjurkan setiap sebelum sholat ini gosok gigi. Sehingga bahkan sudah ada yang 5 kali, tidak hanya 2 kali, tapi kita bangun tidur sama mau sama sudah gosok gigi. Kemudian persentase tidak menyalahgunakan miras. Cakupan untuk indikator ini telah mencapai 100% berdasarkan pendataan PHBS terbaru tahun 2023. Kemudian persentase rumah tangga menjadi peserta JPK. Jumlah rumah tangga yang memiliki jaminan kesehatan mencapai 91%. Ini terjadi peningkatan dibanding tahun 2022 yang hanya baru 84,1%. Kemudian persentase rumah tangga yang melakukan pemberantasan salah nyamuk atau PSN berdasarkan hasil pendataan PHBS tahun 2023 bahwa jumlah rumah tangga yang melakukan PSN mencapai 98%. Terdapat kenaikan dibanding tahun 2022 yang hanya 93%. Ini termasuk imbas dari jeleknya mata air, karena kita selalu memberikan edukasi kepada masyarakat karena mata airnya jelek, sehingga seminggu sekali kolam atau bak ini harus diuras. Mereka sadar karena memang butuh seperti itu. Termasuk kaleng-kaleng bekas di pinggir jalan dan seterusnya, insya Allah sudah semua sudah dibuang airnya. Kemudian yang saya telah gambarkan dari capaian yang telah kita capai, tentu saja tidak semudah membalik sebuah telapak tangan, karena masih rendahnya capaian indikator, terutama sekali untuk bebas asap rokok. Ini kita selalu dibenturkan sedikit, ada pembenturan. Ketika ngomong rokok, maka ada pihak-pihak yang selalu ngomong cukainya kan banyak, sehingga ketika cukai banyak itu kan nanti income pemerintah menjadi berkurang, maka merokok ya kita jadi agak sedikit terganggu seperti itu. Namun demikian kesadaran masyarakat insya Allah ke depan akan lebih meningkat kesadarannya. Kemudian meski demikian kader kesehatan semua elemen masyarakat di desa serta semua stakeholder yang ada tetap memberikan sosialisasi, selalu memberikan edukasi tanpa kenal lelah untuk mengatasi masalah yang satu ini tentang rokok. Kemudian sebagai penutup, kesimpulannya adalah yang pertama, kegiatan ini mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak, dari pemerintah Kecamatan Wanayasa, UPTD Puskesmas Wanayasa 1, dan lintas sektoral yang lain, termasuk dari Koramil ini, dari Koramil Wanayasa ini Pak Baginya ini Mas Joni ini luar biasa, setiap bulan datang posyandu Pak. Alhamdulillah, kami sangat terbantu sekali karena setiap bulan beliau rawuh di masing-masing pos. Kemudian yang kedua, keaktifan kader dan tim penggerak PKK sangat dibutuhkan untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Yang ketiga, peran aktif tokoh masyarakat, tokoh agama, serta organisasi kemasyarakatan yang ada di desa pesantren sangat
memajukan PHBS di desa pesantren. Kemudian yang keempat, seluruh warga masyarakat pesantren dengan penuh kesadaran dan kemauan keras untuk berperilaku hidup bersih dan sehat sangat tinggi. Kemudian yang kelima, pelaksanaan kegiatan PHBS telah berjalan sesuai rencana meskipun hasilnya masih jauh dari memuaskan. Saran-saran yang pertama, meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan warga, dengan organisasi kemasyarakatan, dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga pemerintah desa pesantren. Sebagai gambaran, dari pemerintah desa pesantren menggelontorkan dana APBDes-nya di tahun 2023 sejumlah APBDes-nya ini ada 1,5 miliar. Ini 23%-nya untuk bidang kesehatan melalui FKD, PKK Desa, RLTH, dan khusus untuk stunting maka ada 15 yang per bulan adalah per orang per anak itu 150.000. Tidak hanya itu, ibu-ibu hamil juga mendapat 50.000 per orang setiap bulan untuk beli susu yang berkualitas, bukan susu yang kaleng-kaleng. Kemudian yang kedua, meningkatkan koordinasi tentu dengan puskesmas Panesa 1 dengan dinas kesehatan kami sangat membutuhkan dengan anak-anak demi tercapainya desa PHBS. Kemudian meningkatkan tertib administrasi PKK dan FKD. Ini yang kadang-kadang kita masih belum begitu sempurna untuk kegiatan administrasi, nggak khusus untuk FKD karena menjauh banyak kegiatan sehingga kadang-kadang kita sudah di kegiatan yang lain orangnya itu saja. Jadi yang biasa PKK ya itu orangnya, kemudian posyandu, kemudian FKD saya sendiri juga ngerampok barang-barang. Kemudian yang keempat adalah mengembangkan inovasi untuk meningkatkan kesehatan warga masyarakat desa pesantren. Sebagai bukti bahwa kegiatan ini berjalan, dapat kita lihat di dokumentasi kegiatan. Ini adalah sedang ibu hamil di desa barunya ini. Kemudian pos dindu ini di gedung ini di balai desa. Terus kemudian pertemuan rutin kader. Kalau ini di rumah, kemudian pengelolaan sampah di rumah, donor darah ini biasanya kita di depan Masjid Al-Ikhlas itu ada TK, maka kegiatannya di sana. Kalau yang dari Muhammadiyah, kalau yang dari MTA ini ada gedung dakwah sendiri di MTA itu ada gedungnya. Ini kalau tidak percaya bisa dibuka di sini. BPB Badan Ekonomi ID Purwokerto, RI Purwokerto. Terus kemudian ada di Serang News. Ini semua bukti otentik yang sudah diketahui oleh khalayak ramai. Kemudian pemasangan poster penting untuk peduli stunting. Kepeduliannya. Terus ini untuk anak-anak TK ini sudah gosok gigi ini diajarkan sejak dini. Walaupun kasusnya malah anak-anaknya banyak sudah gosok gigi, kadang-kadang orang tuanya yang belum itu sadar. Nah ini tinggal nanti edukasi ke masyarakat. Kemudian pemberantasan sarang nyamuk ini di tempat umum di selokan-selokan adakan kegiatan. Kemudian nanti kedap air ini sudah ramai. Kemudian pendidikan posyandu remaja, di sini di kantor ini. Kemudian aktivitas fisik ini dari ibu-ibu manula. Terus juga di sini itu setiap Jumat Ba'da Asar itu ada kegiatan pengajian Aisyah.
yang anggotanya itu 200 sampai 250 orang, dan sebelum kegiatan pengajian diadakan senam dulu. Kemudian ini untuk kelas ibu hamil, kelas ibu menyusui, kemudian posyandu lansia setiap bulan juga. Ini dari Puskesmas Kecamatan Desa 1. Posyandu balita tentu pasti, kemudian konsumsi gizi seimbang, kemudian sosial TPS pada anak PAUD ini di TKA Ikhlas Pesantren, kemudian gotong royong menjaga kebersihan, ini termasuk sungai yang setiap tahun ini pasti kita diadakan kegiatan ini sama Pak Towari. Ini sudah dimuat juga di sini rri.co.id Purwokerto. Terus kemudian untuk kegiatan bersih jalan, ini jalan lingkungan, untuk kegiatan bersih jalan, bahkan kita setahun 2 kali kita bersih jalan yang provinsi sampai ini jalan daerah dari pusat sampai sini. Ini jalan provinsi. Sudah cukup, demikianlah videonya, monggo nanti ditampilkan saja. Saya sudah enggak. Ibu-ibu sama bapak-bapak dari kabupaten kan keringatnya sudah cukup berubah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Apabila kami dalam menyampaikan paparan ini tentu banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Akhirnya billahi fisabilil haq. Astagfirul khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.